Learning Journal hari kedua, agenda 2. Pada kali ini saya akan menerangkan pentingnya penerapan nilai berakhlak dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas pembelajaran, baik sinkronus ataupun asinkronus, pada tugas pembelajaran Latsar CPNS Kemenkes. Yang pertama, dari nilai berorientasi pelayanan. Dengan adanya nilai orientasi pelayanan, kita akan lebih ramah, solutif, dan cekatan dalam melaksanakan tugas-tugas, baik pada saat diskusi dengan fasilitator pada fase asinkronus, dan pada fase asinkronus. Pada yang kedua, nilainya adalah nilai akuntabel. Dengan nilai akuntabel, kita akan bersikap transparan, baik dalam fase sinkronus, yaitu disiplin, menyesuaikan jam untuk upload tugas, dan untuk asinkronusnya kita juga akuntabel dalam menyelesaikan nilai tersebut sesuai dengan waktu yang ada. Yang ketiga adalah nilai kompeten. Nilai kompeten berarti terus-menerus memperbaiki diri, meningkatkan ilmu pengetahuan, sehingga pada saat fase sinkronus kita sudah memiliki bekal yang cukup utama dan maksimal ketika akan berdiskusi dengan fasilitator. Begitu juga dengan fase asinkronus, kita sudah memiliki ilmu yang cukup baik dari fasilitator saat sinkronus dan saat MOOC, sehingga pengetahuan maksimal dan tugas dapat selesai dengan baik. Nilai yang keempat adalah nilai harmonis. Dengan nilai harmonis, kita berprinsip untuk saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi, pada saat fase sinkronus, kita menghargai adanya setiap perbedaan pendapat, baik saat diskusi dengan fasilitator atau mentor, ataupun diskusi internal antara grup. Jadi, saat pada fase sinkronus, kita bisa menghargai saling perbedaan pendapat dan peduli terhadap pendapat satu sama lain. Begitu pada fase asinkronus, kita menghargai setiap saran dan pendapat dari setiap masing-masing anggota, sehingga tugas dapat lebih beragam dan memiliki elemen atau unsur dari setiap diskusi dengan tiap-tiap anggota tim dari Latsar CPNS ini. Berikutnya adalah nilai loyal. Loyal berarti menghargai setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kasus ini adalah CPNS Kemenkes. Jadi pada saat diskusi asinkronus, kita menghargai setiap aturan yang ditetapkan oleh Bapelkes dan oleh fasilitator tanpa mengeluh, melaksanakan dengan maksimal. Begitu pula pada fase asinkronus, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, mengupload tugas sesuai dengan format, tepat waktu, dan melakukan semua syarat yang diajukan oleh fasilitator ataupun mentor. Berikutnya adalah nilai adaptif. Adaptif berarti memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan yang terjadi pada setiap skenario. Pada kasus sinkronus, kita harus beradaptasi menyesuaikan diri dengan fasilitator yang kemungkinan berganti setiap minggu, anggota kelompok kecil yang berganti setiap minggu, dan itu merupakan suatu dinamika yang tidak bisa dihindari dan justru dijadikan batu loncatan untuk meningkatkan performa kita ke depannya. Pada fase asinkronus, terjadi perbedaan-perbedaan tugas dalam setiap agendanya, sehingga kita harus memiliki inovasi yang jelas, dan dengan nilai adaptif ini, inovasi yang diberikan bisa meningkatkan performa kita dalam menyelesaikan tugas asinkronus. Nilai yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Kolaboratif berarti memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk berkontribusi. Dalam fase sinkronus, kita memberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok dan fasilitator untuk memberikan feedback kepada masing-masing anggota kelompok, sehingga dalam setiap hasil diskusi ada feedback ataupun kontribusi dari tiap-tiap anggota. Sehingga dengan nilai kolaboratif ini diharapkan semuanya bisa maksimal dalam memberikan feedback dan memberikan diskusi yang lebih beragam. Pada fase asinkronus juga dengan kita menghargai setiap kontribusi dan memberikan kesempatan pada setiap pihak untuk memberikan kontribusinya, setiap sudut pandang dapat diberikan dan menyelesaikan tugas asinkronus dengan berbagai macam sudut pandang, sehingga diharapkan hasil akhir atau goalsnya bisa menjadi lebih baik. Demikian Learning Journal hari 2, agenda 2. Terima kasih.